di cabang Syaril Quran. Aku juga dianugerahi penghargaan. Kira-kira menurut kamu apa sih pengalaman yang paling berharga dan paling mengesankan dalam hidup kamu? Hi guys, welcome back to SOS. This is not a game or dangerous, but this is side of SMK Negeri 1 Tarakan. Nah teman-teman, setelah sekian lama kita vakum dari dunia perpodcastan yang ada di SMK Negeri 1 Tarakan ini, akhirnya kita kembali nih bersama podcast yang dimana perkenalkan saya Arka Firmansyah. Dan saya Andika Chandrawinata. Kali ini kami bersama bintang tamu yang termasuk dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Tarakan yang berprestasi. Siapa yo? Ada yang bisa tebak gak siapa bintang tamu kita? Halo semuanya, perkenalkan namaku Dinda Amelia. Aku berasal dari kelas 11 jurusan Usaha Layanan Wisata. Oke, Dinda Amelia yang sering dibahas-bahas tuh gara-gara MTQ nasional. Nah, prestasi sebelumnya nih Dinda, prestasi apa aja sih yang pernah kamu dapat selama bersekolah dari SD ataupun SMP ataupun SMK sekarang itu apa sih? Boleh dijelaskan? Alhamdulillah aku telah meraih berbagai juara di Lomba Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ di cabang Syaril Quran. Aku juga dianugerahi penghargaan di Lomba Cendekiawan Muslim juara 1 Lomba Puisi. Dan barusan juga kemarin aku juga meraih juara 2 di Lomba Bulan Bahasa SMK Negeri 1 Tarakan. Wow, keren banget sih. Nah, gimana sih awal mula kamu tertarik di bidang ini atau tahu kalau kamu punya keahlian atau passion di bidang MTQ ini? Mulai tertariknya tuh pas lihat kakak sih ya, karena kan sering nemanin juga dulu pas masih SD tuh. Nah, gitu. Dan di sini juga didukung oleh orang tua, didukung oleh guru ngaji juga. Karena awal mulanya itu aku dari ngaji juga sih. Nah, gitu. Iya. Wow, keren sih. Nah, Dinda, dari semua pengalaman kamu, kira-kira menurut kamu apa sih pengalaman yang paling berharga dan paling mengesankan dalam hidup kamu? Bisa diceritain? Kalau paling berharga di setiap lomba ya? Setiap Iya. lomba ya. Kalau yang paling berharga itu semua lomba pasti ada kesan-kesan berharganya juga ya. Dan karena tiap lomba juga tuh macam-macam juga pengalamannya, teman-temannya, ilmunya juga. Tapi yang paling berkesan di aku tuh pada saat aku bisa mengikuti ajang MTQ nasional Lomba Syarhil Quran tingkat nasional. Oke. Gitu. Nah, itu dari minat kamu sendiri atau diajak orang tua kah atau diajak guru atau lihat teman? Nah, Awalnya sih diajak guru ya. gitu. Nah, setelah Tapi, diajak itu mikir juga, oh iya pas kecil aku juga pernah temani kakakku gini, teman-teman juga. Jadi ya punya kemauan untuk mengikuti lomba ini gitu. gitu. Nah, Dinda, dengar-dengar nih kan kamu sering dibicarain nih di SMK 1 ini karena kamu tuh MTQ nasional. Nah, itu di bagian mana tadi? Di bagian Syarhil Iya, Quran. Syarhil, iya. Nah, itu bisa diceritain gak sih bagaimana sih cara syaril gitu? Maksudnya itu sistemnya gimana? Bisa dijelaskan gak sih sama teman-teman? Syarhil itu lombanya tuh per tim ya. Jadi satu tim itu ada 3 orang. Sebenarnya Syarhil itu adalah gimana kita menyebarkan syaril Quran atau pesan Al-Quran secara kreatif melalui 3 orang, yaitu ada pengaji atau tilawah, penceramah atau pensyarah, dan sari tilawah atau yang mengartikan bacaan Al-Quran tersebut gitu. Oh gitu. Iya. Terus Dinda kemarin bagian mana tuh? Di posisi yang mana? Aku sebagai penceramahnya, Oh, pensyarahnya yang di tengah gitu. Oke, Dinda, pas kamu persiapan nih untuk menuju MTQ nasional. Nah, itu kamu pernah nyangka nggak sih kamu tuh bakal nginjak nasional sebelumnya? Jangankan nasional ya, provinsi aja kayak astaga. Alhamdulillah bisa nginjak di provinsi. Bahkan kemarin aja pas pengumuman atau penutupan MTQ provinsi tuh pas diumumin juaranya kayak tim aku juara 1, bilang alhamdulillah, dan nyangka banget bisa dikasih kepercayaan untuk mewakili Kaltara di ajang MTQ nasional. Nah, apa sih perasaan kamu pas diumumin kalau oh ternyata aku yang mewakili MTQ nasional Kaltara nih? Rasanya tuh
kayak terharu, belum juga kayak nggak nyangka banget. Senang banget lah karena nggak pernah expect kalau misalnya bakalan sampai di MTQ nasional. Wow, Wow iya banget bener. sih. Karena saingannya tuh pasti susah banget ya. Ya pasti. Oke. Kalau boleh tahu ada berapa provinsi sih yang ikut di MTQ nasional? Mm-mm. Kayak saingan kamu tuh ada berapa sih? Untuk saingannya tuh kan Indonesia tuh ada 38 provinsi ya. Iya. Cuma yang ikut di MTQ nasional itu kalau nggak salah 36 provinsi ya. Oh gitu. Iya. Oke, Dindas. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. eh dari pengalaman-pengalaman organisasi yang telah ataupun pengalaman perlombaan yang telah kamu ikuti, menurut kamu apa sih perlombaan yang menurut kamu tuh bikin kamu tuh bangga banget sama diri kamu sendiri? Setiap lomba yang aku juarai atau yang aku ikuti pastinya aku bangga banget sudah bisa menampilkan yang terbaik. Dan salah satunya adalah bisa masuk di MTQ Iya, benar. nasional itu. Oke. Dari tim kamu sendiri itu siapa aja sih orangnya? Itu sama kayak kamu kah dari SMK atau ada dari sekolah-sekolah lain? Kalau tim aku itu dari sekolah-sekolah lain ya. Mau disebutin? Oh boleh Boleh, dijelaskan, boleh Ah. ceritain. Ya, kan saya sendiri sebagai Yes. pensyarah dari SMK Negeri 1 Tarakan. Ada juga Cinta Syafira Ardaini dari SMA 1 Tarakan. Oh gitu. Ada juga Naila Rizky Adelia, itu dari pondok pesantren sih. Pondok pesantren Hurasul Akidah. Ya. Sebelumnya nih Din, kamu kan sebelum ke nasional tuh kamu melewati seleksi dulu tuh kayak Iya. tingkat-tingkat Iya. apa? Tingkat-tingkat kabupaten dulu ya, kabupaten itu dulu ya. mulai dari tingkat ada yang mulai dari tingkat kelurahan. Oh iya, Tapi kalau kelurahan. dari daerahku sendiri Ah. itu mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi dan nasional. Oh gitu. Kamu ketemu teman-teman kamu tuh kira-kira tuh dari tingkat apa tuh? Maksudnya kayak dari tingkat kota atau tingkat kelurahan atau gimana? Teman-teman setim. Iya, teman-teman si tim kamu yang Kalau nasional. Dari cintanya ini itu dari tingkat itu ketemunya mulai dari tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan kami pisah tim dan masuk ke tingkat kota kami jadi satu tim. Dan untuk Nailanya ini dia dari kecamatan Tarakan Tengah. Jadi pas di kota kami beda tim gitu. Gitu. Nah, jadi ketemunya pas di provinsi baru kami menyatu. Wow. Oke, kamu pernah ngerasa capek gak sih pas latihan harus tentuin tempat sama teman-teman, apalagi beda sekolah kan, terus waktunya juga mungkin ada kesibukan sendiri di sekolah masing-masing. Pernah ngerasa capek atau jenuh gak sih? Kalau merasa capek atau jenuh tuh ada. Cuman kalau sudah ketemu mereka tuh hilang capek sama jenuhnya karena latihan dulu, habis latihan pasti kami kayak ngemil-ngemil bareng, cerita-cerita karena pasti ada aja hal yang harus diceritain gitu. Oh gitu ya. Oke. Ya. Nah, Dinda, sebelumnya nih, sebelum kamu nasional, itu tuh pasti ada persiapan yang bener-bener matang, yang dimana tuh pasti memakan waktu dan kamu harus bisa buat bagi waktu antara belajar dan juga sekolah. Nah, itu bagaimana sih cara kamu buat bisa manajemenkan waktu dalam persiapan yang akan kamu lalui dari nasional nanti? Itu tuh gimana sih cara kamu bagi waktu? Intinya itu nyempetin aja ya bagi waktu, pintar-pintar prioritasin. Kalau misalnya lagi sekolah itu pintar-pintar aja, kayak lagi istirahat bisa nyempatin waktu buat menghafal. Oh iya. Ya yang intinya nyempet-nyempetin aja, tahu-tauin aja yang mana mau diprioritasin dulu gitu. Dan yang pastinya bawa enjoy aja. Kalau tugas-tugas sekolah nih, apalagi kamu kan nasional, tentunya kamu sudah gak ditarakan lah, Iya. gak di tempat ini. Kayak mana sih kamu manajemen biar kamu bisa nyelesain tugas, biar kamu gak ketinggalan mata pelajaran? Itu kayak mana sih caranya? Yang pastinya aku udah nggak lagi ditarakan gitu ya. Iya, iya. Yang pastinya kalau sudah di luar, aku kontak teman aku lewat grup, tanya-tanya, ada tugas nggak sih hari ini? Ada tugas nggak sih? Ini Berapa lama pelajarannya sih? kayak mana? Berapa lama sih kamu pas di nasional kemarin itu? Berapa lama ya? Kalau nggak salah mau 3 minggu. 3 minggu, wow, Iya. lumayan lama banget tuh. 21 hari kalau nggak salah. Wow. Semuanya Wow. kalau dihitung. Oke. Nah, pada saat kamu di sana, itu tuh pasti kamu ada rasa capek, ada rasa minder tuh ketemu sama teman-teman yang ada di provinsi-provinsi lain. Nah, itu bagaimana sih kamu supaya buat ngontrol emosi ataupun rasa minder kamu pas ada di nasional itu?
Jangan berkecil hati. Jadikan penampilan mereka yang terbaik itu kita jadikan motivasi aja. Kita jadikan ilmu baru, pelajaran baru, bilang dia keren banget. Aku harus bisa kayak dia. Oh, ternyata begini. Jadi intinya kata minder itu digantiin jadi kata motivasi buat diri kita sendiri, buat tim kita sendiri, evaluasi buat diri sendiri juga. Wah, keren sih. Iya. Keren banget. Kamu kan ketemu banyak orang nih di nasional. Iya. Nah itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman seru nih. Boleh gak sih diceritain pengalaman paling serunya antara tim kamu atau orang-orang yang ada di sana? Yes. Yang paling kamu ingat. Pertamanya itu mungkin di MTQ itu pasti ada yang namanya pembukaan ya. Ah, iya. Nah, pembukaan tuh di kanan kiri itu tuh nggak mungkin satu provinsi, Yes, beda. betul pasti. Kalau nggak salah kemarin tuh samping kiri aku tuh ada dari DKI Jakarta. Jadi kami Oh, baru pas penutupan juga di samping kami itu ada dari Papua Barat Daya. Jadi kami kayak salam kenal. Itu part. wow. Jadi kita bisa mutualan IG gitu, ketemu teman baru lagi. Terus tuh belum lagi kalau misalnya kayak sudah selesai lomba, kami bisa jalan-jalan gitu ke mall, ke tempat-tempat. Shopping-shopping lah Ya. ya. Oke nih Dinda. Sebelumnya pada saat kamu di nasional itu, nah itu tuh kan kamu tuh pasti kepikiran juga tuh sama sekolah. Nah Dinda, kan itu kamu tuh semangat kan buat kejar-kejar prestasi-prestasi kamu, buat dari kabupaten, dari ke kota, kelurahan. Nah itu tuh kamu tuh motivasi yang bikin kamu semangat tuh buat dalam ngejar prestasi-prestasi kamu tuh apa sih? Yang utamanya sih pengen ngebanggain orang tua. Itu yang Ya, pertama. betul. Itu pasti Bener banget sih keren itu. sih. Dan selanjutnya bikin nama daerah harum juga. Dan itu juga mempermudahkan aku untuk mendaftar di sekolah-sekolah. Ah, iya, heeh. Jadi sertifikat itu aku jadiin bekal lah buat pendidikan aku selanjutnya juga. Oke. Belum lagi juga aku senang kalau misalnya ketemu teman baru, pengalaman Ah, baru iya. juga gitu. Nah Dinda, kira-kira nih setelah pengalaman dan juga setelah semua pengalaman yang telah kamu dapatkan, kamu ada apa tips-tips sedikit-sedikit tips dari kamu untuk teman-teman yang ada dan lagi berjuang buat kejar prestasi nggak sih Dinda? Boleh diceritain atau boleh dijelaskan? Tips-tips nih buat teman-teman yang lagi berproses untuk dan ngejalanin lomba. Yang pertama itu jangan mager. Jangan mager buat Bener latihan. Mager itu susah banget dilawan. Gen Z. Ya Gen Z ya. Iya. Dan itu karena semakin kamu latihan, semakin kamu memperkuat skill yang ada dalam tubuh kamu. Dan yang kedua itu jangan lupa minta restu dari orang tua juga. Oh iya itu penting sih guys, penting banget, penting. Iya, dan yang ketiga jangan sombong. Oh iya. Maksudnya itu kalau sudah usaha maksimal, jangan lupa Iya. diiringi doa juga gitu. Oke. Kamu pernah nggak sih apa sih lomba yang menurut kamu paling menantang gitu? Entah itu yang di nasional kah? Entah itu lomba pertama kamu atau apa? Ada gak sih pengalaman lomba yang paling menantang? Kalau pas lomba pertama itu ya pasti menantang ya, karena kan Nervous kayak kan? iya, nervous kayak astaga ini yang pertama kalinya. Nah itu pasti aku di situ menganggap ini tuh susah. Cuman aku diyakini lagi dari support dari teman-teman, guru dan pelatih-pelatih dan juga orang tua terutamanya. Bener banget. Jadi tuh dibilang niatkan aja dulu. Kalau sudah niat, usaha, doa pasti semuanya insya Allah mudah gitu. Jadi jalani aja dengan enjoy gitu. Keren banget. Nikmati setiap prosesnya. Yes, keren banget. Oke Dinda, harapan kamu buat kedepannya itu apa sih? Semoga aku juga nih lagi daftar beasiswa. Iya. Semoga Iya. aku diterima di beasiswa Genbi generasi Amin, baru amin. Indonesia, dan semoga aku tetap memberikan dampak positif dan tetap menyebarkan syair Quran atau pesan Al-Quran secara kreatif, dan semoga aku juga tetap sukses untuk selanjutnya. Amin. Keren Amin. banget ya tujuan Keren, kedepannya. Tadi kan itu untuk diri kamu sendiri. Nah, kalau untuk podcast Side of SMK Negeri 1 Tarakan ini apa sih harapan dan saran kamu ke depannya? Oh ya, aku juga punya saran dan untuk podcast SOS ini gitu. Semoga podcast SOS itu lebih maju, lebih berkembang dan menjadi penghubung antara masyarakat dalam sekolah dan masyarakat di luar. Dan semoga anak-anak yang ada di podcast SOS itu semangat dalam berorganisasi.
Amin, amin, Amin. amin, amin. Oke guys, itu tadi beberapa tips dan juga pengalaman yang telah dibagikan oleh teman kita Dinda Amelia. Jangan lupa follow IG SOS di sini, IG OSIS di sini, dan jangan lupa follow Spotify kami. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe YouTube OSIS MPK Negeri 1 Tarakan. Agar tidak ketinggalan konten-konten podcast kami lainnya.